Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrianti Rahmi Putri Abidin dari jurusan Biologi UIN Malang dengan NIM 186201004. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang apa sih itu penentuan jenis kelamin dan juga X-linked kromosom. Jadi sebelumnya kalian semua pasti sudah tahu kan bahwa di bumi ini semua makhluk itu terdiri dari jantan maupun betina. Yang dimana jantan atau laki-laki ini memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Sedangkan pada betina atau perempuan memiliki sepasang kromosom X atau dua-duanya kromosom X. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari tentang penentuan jenis kelamin atau sex-linked kromosom? Nah, ini dengan mempelajari ini jadi kita itu tahu, oh jadi si betina atau perempuan ini terjadi karena dia memiliki kromosom X yang sepasang. Sedangkan kalau laki-laki itu ternyata punya satu kromosom X dan satu kromosom Y. Jadi untuk itu penting kita tahu adanya penentuan jenis kelamin atau determination sex dan juga sex-linked kromosom. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang penentuan jenis kelamin. Apa sih penentuan jenis kelamin itu? Penentuan jenis kelamin itu adalah sebuah sistem karakterisasi seks atau jenis kelamin pada suatu organisme atau pada makhluk hidup. Jadi, pada penentuan jenis kelamin ini, itu ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada faktor genetik, dan yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor genetik sendiri itu komponen utama dalam pembentukan suatu jenis kelamin, karena di dalamnya itu terdapat bahan genetik yang akan dimiliki oleh si kromosom sebagai penentu dalam jenis kelamin pada makhluk hidup. Oke, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang dimana faktor lingkungan sendiri itu juga ada dua. Yang pertama ada internal cell, ada yang melalui external cell. Kalau yang pertama ya internal cell itu dipengaruhi oleh kadar suatu kromosom pada kelamin. Yang kedua yaitu kan external cell, yang dimana external cell itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Ada beberapa spesies yang jika dalam keadaan suhu tinggi, sangat tinggi atau suhunya sangat rendah, maka jenis kelamin yang dihasilkan itu akan menjadi jantan. Dan sedangkan pada suhu yang sedang-sedang, maka jenis kelamin yang diturunkan yaitu betina. Nah, pada penentuan jenis kelamin ini ada 5 tipe. Yang pertama ada tipe XY, yang kedua ada tipe XO, yang ketiga ada tipe ZW, yang keempat ada tipe ZO, yang kelima ada tipe haploid diploid. Oke, yang pertama yaitu tipe XY. Tipe XY sendiri ini dimiliki pada mamalia, manusia, dan juga lalat buah atau Drosophila melanogaster. Tipe XY sendiri ini ditentukan oleh sel sperma, yang dimana sel telur sendiri memiliki kromosom X, satu kromosom X. Sedangkan pada sel sperma ini ada yang memiliki kromosom X dan ada yang memiliki kromosom Y. Jadi jika sel telur yang dibuahi oleh sel sperma yang memiliki satu kromosom X, maka gamet yang dihasilkan adalah gamet betina atau kromosomnya XX. Dan jika sel telur dibuahi oleh sel sperma yang memiliki
satu kromosom Y, maka gamet yang dihasilkan adalah jantan atau kromosomnya XY. Pada manusia memiliki 44 kromosom autosom dan 2 kromosom genosom, sedangkan pada lalat buah atau Drosophila melanogaster memiliki 8 buah kromosom, yang dimana 6 kromosom autosom dan 2 kromosom genosom. Kita lanjut pada tipe yang kedua, yaitu tipe XO. Tipe XO sendiri ini dimiliki pada ordo Orthoptera dan juga Heteroptera. Misalnya kita pakai contoh apa ya? Misalnya belalang. Belalang kan ordonya adalah Orthoptera. Nah, belalang sendiri ini pada belalang jantan memiliki 1 kromosom X. Maka kromosomnya itu dilambangkan dengan XO. Sedangkan pada betina itu memiliki sepasang kromosom X. Jadi dia itu kromosomnya adalah XX. Tipe yang ketiga yaitu tipe ZW. Tipe ZW sendiri ini dimiliki oleh ikan, reptil, kupu-kupu, dan juga burung. Pada tipe ini, pada jantannya itu memiliki sepasang kromosom Z. Jadi disebut juga dengan homogametik. Sedangkan pada betinanya memiliki 1 kromosom Z dan 1 kromosom W atau ZW, sehingga disebut juga dengan heterogametik. Tipe yang keempat yaitu tipe ZO. Tipe ini dimiliki pada beberapa unggas seperti itik, ayam, dan lain-lainnya. Pada tipe ini betina memiliki 1 kromosom Z saja, sehingga itu dilambangkan dengan ZO. Sedangkan pada jantannya itu memiliki sepasang kromosom Z. Tipe yang kelima atau tipe yang terakhir yaitu tipe haploid diploid. Tipe ini dimiliki oleh tawon, lebah, dan juga semut. Tipe ini dipengaruhi oleh dibuahinya atau tidak dibuahinya sel telur oleh sel sperma. Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka yang dihasilkan yaitu diploid atau betina. Sedangkan jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma atau yang disebut dengan partenogenesis, maka yang dihasilkan yaitu haploid atau jantan. Protein atau enzim yang mempengaruhi adanya penentuan jenis kelamin yaitu adalah faktor penentuan testis atau TDF yang dikenal dengan protein YSRY. Protein tersebut meningkat pada DNA dan dikode oleh gen SRY yang dimana bertanggung jawab dalam inisiasinya yaitu penentuan jenis kelamin pada mamalia jantan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sex-linked kromosom atau kromosom terpaut seks. Apa sih sex-linked kromosom itu? Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa sex-linked kromosom ini ditemukan pertama kali oleh genetikawan asal Amerika Serikat yaitu Thomas Hunt Morgan. Yang dimana sex-linked kromosom atau kromosom terpaut seks ini menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu yang dimana gen-gen itu terpaut atau terikat. Sex-linked kromosom ini terjadi biasanya pada manusia dan juga pada hewan. Pada manusia sendiri itu contohnya seperti hemofilia dan juga hipertrikosis. Hemofilia sendiri itu adalah penyakit yang sukar membeku, darah yang sukar membeku. Jadi hemofilia ini ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut oleh kromosom X dan menyebabkan gen ini letal terhadap perempuan. Jadi
pada hemofilia ini yang diturunkan itu kepada laki-laki, sedangkan pada perempuan itu bersifat sebagai karier, atau yang dimana nantinya perempuan tersebut akan menurunkan hemofilia atau penyakit ini kepada keturunan anak laki-lakinya. Hipertrikosis ini sama-sama juga ditentukan oleh gen H kecil, tetapi dia terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya dimiliki pada seorang laki-laki saja. X-linked kromosom yang terdapat pada hewan, contohnya pada warna mata lalat buah atau Drosophila melanogaster, yaitu pada Drosophila normal itu memiliki warna mata merah karena ditentukan oleh gen W dominan yang terpaut pada kromosom X. Sedangkan pada gen W yang kecil itu akan menghasilkan warna mata putih yang bersifat resesif. Contoh lainnya yaitu pada warna bulu kucing, yang dimana gen ini terpaut pada kromosom X juga, tetapi yang menimbulkan warna pada bulu kucing yaitu coklat atau hitam. Jadi karena pada kucing jantan hanya memiliki satu X saja, maka warna pada kucing jantan ini akan menghasilkan warna coklat atau hitam. Sedangkan pada kucing betina itu memiliki sepasang kromosom X. Jadinya pada kucing betina itu dapat memiliki warna coklat, hitam, dan putih. Jadi kucing betina dapat memiliki 3 warna. Nah, itu tadi penjelasan tentang penentuan jenis kelamin dan juga X-linked kromosom atau kromosom terpaut seks. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Kalau sudah subscribe, jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan updatean terbaru terus dari saya. Oke, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.